Perawatan luka pada ulkus diabetikum di rumah. Diabetes merupakan penyakit yang ditandai oleh kadar gula darah yang melebihi normal. Tingginya kadar gula darah pada penderita diabetes mengakibatkan terjadinya gangguan pada saraf dan juga pembuluh darah. Saat terluka, meski hanya luka kecil, pasien diabetes memiliki resiko komplikasi yang berbahaya. Hal ini dikarenakan darah yang mengangkut oksigen dan juga nutrisi yang penting untuk perbaikan luka itu tidak dapat mencapai bagian tubuh yang luka. Luka diabetes seringkali timbul di area kaki karena berbagai penyebab, seperti pada daerah kaki, kulit itu kering, kapalan, hingga penggunaan alas kaki dan ukuran yang kurang sesuai. Bila hal ini ditunjang dengan kondisi lingkungan yang mendukung, maka luka tersebut dapat terinfeksi dan sulit untuk sembuh. Klasifikasi ulkus diabetikum menurut Wegner. Grade 0, tidak terdapat ulkus. Grade 1, ulkus superfisial yang mengenai seluruh lapisan kulit, tetapi tidak mengenai jaringan yang ada di bawahnya. Grade 2, terdapat ulkus yang dalam, penetrasi ke dalam sampai ligamen dan otot, tapi tidak mengenai tulang atau terdapat abses. Grade 3, ulkus dalam dengan selulitis atau abses, sering dengan osteomielitis. Grade 4, gangren yang terlokalisasi pada forefoot. Grade 5, gangren yang mengenai seluruh kulit. Bagaimana perawatan luka diabetes di rumah? Bila kaki telah luka, sebaiknya lakukan konsultasi pada dokter untuk penanganan dan cara perawatan luka diabetes. Idealnya, luka harus dibersihkan minimal 1 kali setiap hari. Pembersihan pada luka bertujuan untuk menghilangkan bakteri pada permukaan luka dan melindungi jaringan yang mulai sembuh. Mencuci luka idealnya menggunakan cairan infus yang steril. Cairan yang paling baik untuk mencuci luka adalah cairan infus NaCl. Peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk perawatan luka diabetes? Yang pertama, sarung tangan steril, kemudian gunting, kemudian perban, kemudian pinset, kasa steril, kapas alkohol medis, cairan NaCl 0,9%, perban, plester gulung, obat luka diabetes berdasarkan resep dokter, dan juga kain perlak. Berikut tahap-tahap dalam mencuci luka ulkus diabetikum. Yang pertama, keluarkan bahan-bahan yang telah disiapkan agar mudah segera digunakan saat pencucian luka. Dapat dibantu dengan asisten. Yang kedua, pakailah sarung tangan untuk melindungi diri saat mencuci luka. Kemudian bukalah perban pada kaki bila kaki diperban. Bila perban kering, siramlah dulu dengan cairan infus NaCl agar perban menjadi lembab dan mudah dilepas. Kemudian buanglah perban serta sarung tangan dalam kantung plastik. Bersihkan kotoran atau kulit mati di sekitar luka. Jangan melakukan pengguntingan atau pemotongan jaringan tanpa instruksi tenaga kesehatan. Jangan menekan atau menggosok bagian luka dengan keras karena dapat membuat luka baru dan sembuh lebih lama. Keringkan luka dan jaringan di sekitarnya dengan kasa secara lembut, kemudian oleskan atau gunakan obat sesuai anjuran, tutup kembali luka dengan kasa atau balut kembali dengan perban. Jika terjadi luka diabetes, pasien harus lebih waspada dan menanganinya dengan tepat demi mencegah komplikasi. Ada berbagai cara untuk mengurangi resiko dan komplikasi luka diabetes, termasuk gangren dan juga amputasi. Berikut cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, menjaga kebersihan kaki, mencuci kaki dengan sabun yang lembut dan air hangat, kemudian keringkan kaki dengan lap lembut setelah dibersihkan, kendalikan kadar gula darah antara lain dengan menjaga pola makan sehat, kemudian cek kondisi kaki secara teratur untuk mendeteksi luka sejak dini. Kenakan alas kaki yang pas dan nyaman. Sebelum mengenakan alas kaki, pastikan tidak ada benda tajam atau benda lain yang bisa menimbulkan luka di dalamnya. Hindari pergi keluar rumah tanpa alas kaki. Terapkan gaya hidup aktif untuk melancarkan sirkulasi darah di kaki. Jaga berat badan sehat, berhenti merokok bagi perokok, kendalikan kadar kolesterol dan tekanan darah. Kemudian, saat menyadari ada luka pada kaki, sebaiknya ke dokter untuk berkonsultasi. Kenakan kaos kaki yang kering dan bersih. Hindari kaos kaki ketat karena bisa menghambat peredaran darah. Jalani kontrol rutin dengan dokter.